Baik, apakah teman-teman sudah siap semuanya? Siap, kan? Oke, kita akan memulai diskusi kita tentang wawancara kemarin. Tadi kalau saya wawancara tentang manajemen keuangan sekolah. Untuk yang pertama, siapa yang mau memaparkan hasilnya? Monggo. Bisa. Dulu aja nggak apa-apa. Monggo. Rika duluan memaparkan hasil wawancaranya. Baik teman-teman, hasil wawancara saya dengan narasumbernya yaitu Pak Robit Mustafi Rafsanjani selaku Bendahara BOS SD Negeri 2 Ngadirjo. Hasil wawancara yang pertama mengenai dari mana sumber anggaran dalam pengelolaan sekolah di SD Negeri 2 Ngadirjo. Untuk sumber anggaran di SD Negeri 2 Ngadirjo diperoleh dari dana BOS reguler. Yang kedua, untuk jumlah dana BOS yang diberikan kepada sekolah yaitu tergantung dengan jumlah siswanya. Tahun ini bantuan yang diberikan itu 9.000 per tahun untuk setiap siswanya. Yang ketiga, orang yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran yaitu kepala sekolah dan semua guru. Kemudian yang keempat, mengenai mekanisme penyaluran dana BOS tersebut kepada siswa. Untuk penyaluran dana BOS kepada siswa tidak diberikan secara langsung dalam bentuk uang, melainkan diberikan dalam bentuk barang dan melalui kegiatan yang mencakup belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya MAPSI, Pramuka, dan OFN. Yang kelima, kegiatan yang dibiayai oleh sekolah semuanya tercantum di dalam RAPBS. Yang keenam, mengenai apa yang akan dilakukan sekolah jika dana BOS tidak mencukupi. Sekolah akan selalu meminimalkan mungkin dana BOS harus mencukupi. Namun, jika tidak mencukupi, maka sekolah akan melibatkan pihak ketiga, yaitu komite sekolah, yang kemudian diadakan rapat dengan kepala sekolah, guru, dan wali murid untuk diadakannya iuran bersama, supaya kegiatan di sekolah bisa dilaksanakan dengan lancar. Kemudian yang ketujuh, yang bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan keuangan adalah kepala sekolah dan bendahara. Yang kedelapan, mengenai bagaimana proses pengawasan pengelolaan keuangan. Untuk proses pengawasannya, setiap bulan dilaksanakan rapat dengan kepala sekolah. Kemudian ada transparansi dana BOS. Pengawasan juga dilakukan dari Inspektorat dan BPKAD secara online. Jadi setiap bulannya sekolah melaporkan secara online mengenai pengeluarannya berapa, digunakan untuk apa saja, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, untuk pemeriksaan dalam satu periode pencairan dana dari pemerintah melakukan pemeriksaan setiap 3 bulan sekali. Dari sekolah, itu 1 bulan sekali selalu diperiksa atau per pengeluaran selalu diperiksa. Yang ke-10, mengenai apakah orang tua, masyarakat, dan siswa terlibat dalam pengawasan pengelolaan anggaran. Semua orang tua, masyarakat, dan siswa terlibat dalam pengawasan pengelolaan anggaran. Karena sekolah selalu mengadakan rapat dengan komite dan wali murid. Kemudian juga dituliskan di papan pengumuman mengenai pengeluaran apa saja yang sudah dilaksanakan sekolah. Kemudian yang ke-11, mengenai bagaimana proses evaluasi dalam pertanggungjawaban anggaran. Untuk proses evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran dari pihak bendahara BOS dan operator penyerahan BKU. Untuk proses evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran dari pihak bendahara BOS dan operator menyerahkan BKU dan BPK kepada kepala sekolah. Kemudian diteliti oleh kepala sekolah dan biasanya sebelum pandemi pihak sekolah selalu menyampaikan pengeluaran anggaran ke wali murid. Dan untuk proses evaluasi dari pemerintah biasanya dari dinas meninjau langsung dengan datang ke sekolah. Tapi kalau untuk sekarang setiap 3 bulan sekali harus laporan ke dinas mengenai pengelolaan keuangannya secara online. Dan yang terakhir, mengenai apakah dana yang tersisa dalam 1 kali periode harus dikembalikan ke pemerintah. Dari hasil wawancara saya, untuk dana yang tidak habis, maka dana itu akan menjadi dana sisa dan harus dipakai di periode berikutnya. Begitu hasil wawancara saya. Terima kasih. Oke, untuk Rika sudah selesai. Yang selanjutnya mau saya duluan atau kamu nih, Riz? Atau kita pingsi dulu? Ya udah, aku dulu aja nggak apa-apa. Oke, silakan. Jadi saya kemarin mewawancarai
SD Negeri Ledok 1. Saya mewawancarai salah satu guru yang bernama Ibu April. Nah, di situ saya bertanya, sumber anggaran dalam pengelolaan sekolah itu dari mana? Dan dijawab dari dana BOS. Kemudian yang kedua, ada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, Pemda, dan swadaya masyarakat. Dan besarannya tergantung dari jumlah siswa per sekolah. Kemudian yang keempat, yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran di SDN Ledok 1 yaitu kepala sekolah, bendahara BOS, komite, dan guru sekolah. Yang selanjutnya, kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS, BOP, dan swadaya masyarakat itu antara lain untuk memfasilitasi siswa atau untuk membeli perlengkapan proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, untuk mekanisme penyaluran dana dalam suatu kegiatan, misalkan ada kegiatan yang harus ada laporan atau SPJ dan harus ada kwitansi bercap dan juga dilampirkan A2 untuk laporan kegiatannya. Yang kelima, untuk pencairan membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 hari sebelum hari H. Yang selanjutnya, kemungkinan kecil jika dana BOS atau BOP tidak mencukupi dan semisal hal itu terjadi maka akan dialihkan ke dana yang lain. Nah, yang selanjutnya ketika dana dari pemerintah tidak mencukupi dalam pengelolaan pendidikan setiap tahunnya, apakah kegiatan tetap dilaksanakan atau dibatalkan atau melibatkan orang ketiga? Nah, kemungkinan untuk kekurangan dana di situ sangat kecil. Jika hal itu terjadi, maka akan melibatkan pihak ketiga, terutama komite. Kemudian yang kesembilan, kendala yang dialami dalam pengelolaan dana anggaran setiap kegiatan yaitu saat pengumpulan SPJ seperti nota-nota. Selanjutnya, yang ke-10, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan adalah kepala sekolah. Yang ke-11, yang diperlihatkan dalam proses pengawasan adalah riwayat keluar masuknya keuangan. Selanjutnya, setiap triwulan dilakukan pemeriksaan pencairan dana. Yang ke-13, bentuk sanksi yang diberikan jika terdapat kegiatan yang sudah dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan yaitu mungkin teguran dari kantor karena selama ini di SD Negeri Ledok 1 setiap kegiatan yang sudah dianggarkan selalu dilaksanakan atau tidak ada belum pernah terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Kemudian yang ke-14 yang terlibat dalam evaluasi anggaran yaitu kepala sekolah, bendahara, dan semua guru. Yang ke-15 yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan setelah terlaksananya kegiatan adalah ketua atau penanggung jawab kegiatan. Yang ke-16 dana yang tersisa dalam 1 kali periode harus dikembalikan sebisa mungkin karena dana tersebut harus habis. Selanjutnya, yang terakhir, 97% keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan yang telah disusun. Nah, itu hasil wawancara dari saya. Kemudian selanjutnya bisa hasil wawancara dari Genta. Oke, terima kasih. Off mic dulu. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil wawancara saya di SD Negeri Jandigara 01 ke kepala sekolah tadi. Untuk pertanyaan saya yang pertama, dari mana sumber anggaran dalam pengelolaan sekolah tersebut? Jawabannya dari pemerintah. Terus yang selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran di SD Negeri Jandigara 4? Jawabannya komit sekolah dan para guru. Kebetulan nih.
Terus kegiatan apa saja yang dibiayai oleh BOS, BDB, dan swadaya masyarakat? Jawabannya adalah sarana dan prasarana barang apa ini? Sarana dan prasarana barang habis pakai kegiatan rapat dinas. Maaf ya, ini agak kurang jelas. Terus yang selanjutnya, bagaimana mekanisme penyaluran dana yang digunakan dalam suatu kegiatan belajar mengajar? Terus jawabnya melalui pengajuan anggaran kepada pemerintah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ketika dana ingin digunakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pencairan dana? Untuk maaf agak blur nih buat saya. Ketika dana ingin digunakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pencairan dana? Jawabannya pencairan dana menunggu dana BOS masuk ke rekening sekolah dan sekolah baru bisa mencairkan dana tersebut. Terus pertanyaannya selanjutnya, apakah ada apa yang dilakukan sekolah jika dana BOS atau PDB tidak mencukupi? Jawabannya menyesuaikan anggaran dan membiayai yang utama-utama atau yang penting-penting gitu. Untuk yang selanjutnya, kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana anggaran setiap kegiatan? Banyaknya kegiatan, sedangkan dana tidak mencukupi. Dana dari pemerintah tidak mencukupi atau kurang mencukupi. Untuk pertanyaannya selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan keuangan? Jawabannya adalah bendahara komite sekolah. Untuk yang selanjutnya, kemudian apa saja yang diperlihatkan dalam proses pengawasan? Bukti penggunaan BOS atau bukti pencairan dana? Harus ada pertanggung jawabannya. Terus yang selanjutnya, berapa kali dilakukan pemeriksaan dalam satu periode pencairan dana dari pemerintah? Sebanyak 3 kali jawabannya. Untuk pertanyaannya selanjutnya, adakah yang dikenakan apabila terdapat kegiatan yang sudah dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan? Jika ada, untuk sanksinya yang diberikan. Jawabannya tidak ada sanksi. Terus dalam evaluasi anggaran, siapa saja pihak sekolah yang ikut terlibat? Komite dan para guru. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan keuangan setiap setelah pelaksanaan kegiatan? Penyelenggara satuan pendidikan. Terus, apakah dana yang tersisa dalam satu kali periode harus dikembalikan ke pemerintah? Atau ada opsi lain? Jawabannya dikembalikan ke pemerintah. Terus pertanyaan yang terakhir apa ini? Berapa persentase keberhasilan dari pelaksanaan yang telah disusun? Jawabannya adalah semua 100%, berarti tidak pernah gagal. Mungkin itu saja hasil wawancara saya tadi. Itu teman-teman. Untuk kesimpulannya bagaimana teman-teman? Langsung kesimpulan ini. Ya. Untuk kesimpulannya, yang pertama, sumber anggaran di sekolah dasar itu berasal dari pemerintah berupa dana BOS. Yang kedua, kepala sekolah bertanggung jawab dalam proses perencanaan maupun pengawasan pengelolaan keuangan. Yang ketiga, untuk pemeriksaan dari pemerintah selalu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan? Mungkin kurang lebih sama juga begitu sih.
dana dari pemerintah, terus yang terus yang melaksanakan kegiatannya juga para guru, komite sekolah gitu kan. Kurang lebih kan begitu. Atau Rika mau Kurang menambahkan? lebih yang sama juga itu. Dari saya cukup, juga sama. Cukup mungkin kan? Kalau diskusi kita sudah selesai, saya akan menutup diskusi pada hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima Karena kasih tadi- juga Genta Rika.